Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akhlak terhadap tetangga. Saya Davin Faza Muhammad Ismail, NIM 11870700017, dan teman saya Mahikul Badri, NIM 11870700037. Baik, langsung lanjut ke materi. Sebelum kita mengetahui tentang akhlak terhadap tetangga, kita perlu tahu juga apa itu arti dari tetangga sendiri. Kata aljar atau tetangga dalam bahasa Arab berarti orang yang bersebelahan denganmu. Sedang secara istilah syar'i bermakna orang yang bersebelahan secara syar'i, baik dia itu seorang muslim atau kafir, baik atau jahat, teman atau musuh, berbuat baik atau jelek, bermanfaat atau merugikan, dan kerabat atau bukan. Tetangga memiliki tingkatan, sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lainnya, bertambah dan berkurang sesuai dengan kedekatan dan kejauhannya, kekerabatan, agama, dan ketakwaannya, serta yang sejenisnya. Dengan demikian, jelaslah tetangga rumah adalah bentuk yang paling jelas dari hakikat tetangga. Akan tetapi, pengertian tetangga tidak hanya terbatas pada hal itu saja, bahkan lebih luas lagi. Karena dianggap tetangga juga tetangga di perkotaan, pasar, lahan pertanian, tempat belajar, dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya ketetanggaan. Demikian juga perjalanan karena mereka saling bertetanggaan baik tempat atau badan, dan setiap mereka memiliki kewajiban menunaikan hak tetangganya. Lanjut ke kategori tetangga. Dalam Islam, tetangga itu hanya ada dua kategori, yakni tetangga dekat dan tetangga jauh. Adapun yang dimaksud dengan tetangga dekat dan jauh di situ, ada yang mengaitkannya dengan tempat hubungan kekeluargaan dan berkaitan dengan muslim dan bukan muslim. Yang dikaitkan dengan tempat artinya tentang di mana keberadaan tetangga itu. Keberadaannya bisa di dekat rumah, satu rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, kompleks, dan kampung. Namun yang dekat rumah pun jika harus memilih kepada tetangga mana yang harus didahulukan, lalu dikaitkan dengan hubungan kekeluargaan, artinya tetangga yang dekat itu adalah saudara atau keluarga sendiri. Sedangkan tetangga jauh berarti yang bukan termasuk saudara atau keluarga, sebab bisa terjadi dalam lingkungan sosial. Ada tetangga yang masih ada hubungan keluarga atau besan, dan ada pula orang lain. Dengan demikian, yang lebih dekat adalah yang ada hubungan keluarga daripada orang lain. Adapun yang dikaitkan dengan orang muslim dan bukan muslim, artinya yang dimaksud dengan tetangga yang dekat adalah sesama muslim, sedangkan tetangga jauh adalah orang-orang yang non-muslim. Sebab bisa saja terjadi dalam satu lingkungan tetangga ada yang seagama, sama-sama muslim, dan berlainan agama. Lanjut ke kedudukan tetangga. Ada tetangga sebagai saudara dan keluarga. Ada yang mengatakan bahwa tetangga sama dengan saudara atau keluarga sendiri, apalagi bila mereka seiman dan sesama muslim. Sebab, bila ada kesulitan dan musibah, maka tetanggalah yang lebih dahulu memberikan pertolongan. Oleh karena itulah, sebagai sesama muslim dan seiman, mereka harus semakin memperkuat hubungan persaudaraannya. Lalu ada juga sebagai mitra usaha. Tetangga juga dapat menjadi mitra dalam usaha dan pekerjaan sebagai upaya meningkatkan keadaan ekonomi rumah tangganya.
Mereka selalu melakukan kerjasama dalam mendirikan kegiatan dan jaringan usaha yang menguntungkan dan mendatangkan pendapatan. Lalu, hak dan kewajiban dalam bertetangga. Hak dan kewajiban yang sama dalam bertetangga ada beberapa hal, terutama yang selama ini sudah berjalan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saling menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Yang kedua, saling menjaga rasa aman dan dari gangguan apapun. Yang ketiga, saling melibatkan dalam musyawarah. Yang keempat, saling membantu dalam berbagai kebijakan dan kebaikan lainnya. Hak dan kewajiban yang berbeda dalam tetangga, khususnya antara yang seiman dan sesama muslim dengan yang bukan muslim, yakni berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah, antara lain sebagai berikut. Saling mendoakan, menjadi saksi, mengurus jenazah, menikah, dan saling memberi salam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh CS saya, Hakikul Badri. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan tentang problematika hidup bertetangga. Ya, jadi problematika hidup bertetangga itu berkait dengan beberapa hal, baik dalam lingkungan, konteks, perumahan, pertemanan. Problematika bertetangga lebih besar dan menonjol justru dalam lingkungan masyarakat heterogen dan gemuk ketimbang dalam masyarakat homogeni yang umumnya masih diikat oleh hubungan kekeluargaan. Namun dari sekian banyak itu, sekurang-kurangnya dapat ditemukan 5 hal, yaitu yang umumnya terjadi dalam hidup bertetangga selama ini. Lebih dalam zaman modern seperti yang tengah berlangsung, kelima hal kesehatan dan keamanan. Jadi alat tetangga itu tradisi keislaman memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membentangkan norma-norma sosial hidup bertetangga. Adanya lembaga salat berjamaah di masjid atau musola, baik yang lima waktu, mingguan maupun karena Idul Fitri Idul Adha, cukup efektif perpecahan. Mungkin juga tradisional keagamaan seperti tahlil, khotbah, akikah dan syuaran, barakat dan sebagainya sangat efektif dalam mempertemukan antar tetangga. Selanjutnya betapa besarnya makna tetangga dalam membangun komunitas, tergambar pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi petunjuk agar sebelum memilihkan tetangga hendaknya lebih dahulu mempertimbangkan siapa yang akan menjadi tetangganya. Bahwa faktor tetangga itu harus didahulukan sebelum memilih tetangga. Akhlak
Yang pertama, bimbing pasangan tetangga akan lebih ciri karakteristik seorang muslim adalah orang lain tetangga bebas dari gangguannya, baik gangguan dari kata-kata maupun dari perbuatan fisik. Yang kedua, pasangan tetangga yang muslim dalam skala prioritas masyarakat, dan yang ketiga memberi saran jika berjumpa. Yang keempat, menghadiri undangannya. Yang kelima, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang keenam, melayat atau menangani tetangga dengan berguna. Yang ketujuh, berempati kepada tetangga dekat maupun jauh. Selanjutnya, mungkin sebenarnya dalam bertetangga itu bertetangga artinya hidup bersama orang lain dalam suatu lingkungan tertentu yang dekat atau jauh. Tetangga dalam pandangan Islam ternyata mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Dikatakan dilaksanakan hak dan kewajiban secara umum. Namun secara spesial hak dan kewajiban tetangga yang masih ada tentunya tidak sama dengan orang lain. Nah, demikian pula hak dan kewajiban tetangga sesama muslim dan non-muslim. Hak kewajiban tetangga yang sama dapat dipenuhi dan dilaksanakan antara lain saling menghormati dan menciptakan rasa aman dan nyaman selama tinggal bersama dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Ternyata dalam hidup bertetangga itu tidak sedikit problematika yang ada, terutama dalam masyarakat yang heterogen. Umumnya menyangkut masalah persaingan yang tidak sehat, keamanan dan lingkungan. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna ternyata memiliki konsepsi dan prinsip-prinsip yang dapat memberikan solusi yang konkret dalam memecahkan problem bertetangga ini. Mengabaikan akhlak ini, maka wajarlah jika yang terjadi adalah malapetaka dalam masyarakat akhir tidak terwujud rasa damai. Mungkin presentasi dari kelompok kami, kelompok 8 mungkin sampai di sini. Baik, terima kasih teman saya yang sangat baik, Makikul Badri. Dengan NIM 037. Dengan NIM 037. Buat teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih merasa kurang, boleh mengirim pesan pada grup WhatsApp Ilmu Akhlak. Ya, minimal 3 pertanyaan. Ya, untuk 3 orang tercepat. Mungkin segitu saja sedikit penjelasan mengenai akhlak terhadap tetangga. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.